CEO Message 5, menghancurkan masa lalu. Tom Peters, pakar manajemen yang visioner, pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif. Tugas utama pemimpin bisnis adalah merusak bisnisnya sendiri sebelum dirusak oleh kompetitor. Katanya, sekilas, pernyataan itu mungkin terdengar gila. Tapi, jika kita tilik lagi keadaan saat ini, pernyataan Peters 1 dekade lalu itu kini terbukti benar adanya. Artinya begini, kini pemimpin bisnis tak cukup sekadar piawai membangun bisnis, dia juga harus piawai dalam merusaknya. Kita ambil contoh mendiang Steve Jobs, dia merusak Apple dari Apple 1.0 yang hampir bangkrut, menjadi Apple 2.0 yang gagah perkasa dengan iPod, iPhone, atau istoremaknya. Di Indonesia, kita punya Ignatius Jonan yang piawai, merusak KAI 1.0 yang lelet menjadi KAI 2.0 yang gesit. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dulunya hebat justru kini babak belur dan mengalami kemunduran. Masalahnya, mereka tak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tak relevan lagi. Jabatan yang sering kita dengar mungkin Chief Executive Officer, CEO, Chief Financial Officer, CFO, Chief Operating Officer, CEO, dan Chief Marketing Officer, CMO. Nah, sekarang ada bintang baru lagi, namanya Chief Destruction Officer, CDO. CDO ini sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan mancanegara. Memang, arti harfiahnya saja sangat aneh karena destruction artinya penghancuran atau perusakan. Tapi, jangan salah, perannya juga tak kalah penting dibanding semua chief lain yang saya sebutkan tadi. Jadi, misalkan CEO bertugas mengelola strategi perusahaan, CFO mengatur keuangan perusahaan, CEO mengatur operasional perusahaan, dan CMO membangun strategi pemasaran, si CDO ini justru tugasnya menghancurkan perusahaan. Ini bukan celotehan main-main, loh, bukan pula gurauan siang bolong para kenek yang sedang menunggu penumpang. Mari kita coba pelan-pelan mencernanya. Lanskap bisnis sekarang ini bergerak dengan kecepatan tinggi seperti kecepatan cahaya dan sulit sekali diprediksi. Tentu ini sangat berisiko dan berbahaya, bisa dibilang bahayanya sangat besar. Contohnya saja, perusahaan pos mulai lesu karena bermunculannya teknologi baru seperti email, SMS, dan ATM. Perusahaan foto yang sudah perkasa selama 100 tahun, dihabisi oleh layanan berbagi foto di internet. Toko kaset konvensional pun digerus oleh toko-toko virtual di ponsel. Keadaan yang sangat menyedihkan, bukan? Untuk bisa bertahan di tengah perubahan, kuncinya terletak pada satu kata, penghancuran. Agar bisa sukses di tengah perkembangan yang pesat, kita tidak boleh segan-segan menghancurkan sendi kesuksesan masa lalu. Disinilah kita kembali ke pernyataan Peters. Mengapa? Karena, bisa saja formula yang membuat kita sukses di masa lalu, saat ini sudah tidak relevan lagi. Kita tidak bisa mengandalkan strategi dan menawarkan produk yang sama terus-menerus, bukan? Jika kita tidak menghancurkan masa lalu kita, bisa-bisa kompetitor menghancurkan masa depan kita. Kapanpun, kita harus siap melakukan penghancuran secara kreatif dan hadir dengan inovasi yang lebih segar. Krisis saja bisa datang mengintai kapan saja, tanpa sinyal dan tanpa pemberitahuan, artinya penghancuran kreatif juga harus menjadi bagian dari keseharian operasi perusahaan kita. Kita harus memiliki kapasitas untuk siap menyambut perubahan. Jelaslah bahwa penghancuran ini penting untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran perubahan, dan jika kita sepakat bahwa keberlangsungan atau sustainability organisasi merupakan tujuan paripurna dari kesuksesan bisnis, kesuksesan itu tak lain merupakan perjalanan panjang. Kita perlu melompat dari proses penghancuran satu ke yang lain. Persis seperti yang dilakukan Apple, Google, atau Amazon, kita butuh CEO yang juga seorang CDO. Kita butuh tim dengan satu dedikasi untuk menghancurkan budaya lama dan membangun kerajaan baru di atas puing-puing kehancuran. Sehingga, lahirlah organisasi yang baru dengan awal yang baru pula. Pernah salah satu mitra saya, Pak Peter, bercerita bahwa ada seorang pengusaha hotel di Hawaii yang selalu merubuhkan hotelnya untuk dibangun kembali dengan desain yang sama sekali baru. Dia meyakini bahwa yang baru itu lebih bagus. Beberapa hotel di ibu kota juga mulai lesu karena citranya menua dan dianggap terlalu kaku. Tapi, tidak efektif sekali jika bangunan-bangunan tersebut dirubuhkan, karena itulah metode penghancuran yang kita bahas ini bukan sekadar dalam bentuk fisik, melainkan dalam aspek desain, manajemen, dan layanan. Itu yang terpenting, hancurkanlah sistem usaha Anda sebelum dihancurkan oleh lawan. Lalu, bangunlah sistem yang jauh lebih bagus.